239 dan teman saya. Saya Ella Alfimerani, NPM 2350005 dan teman saya Fatih Azalia, NPM 2350027. Dan saya Putra Aditya dengan NPM 235000011. Selamat siang anak. Silakan Pak. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, mungkin salah satu bisa memimpin doa terlebih dahulu. Saya Pak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Nafisa yang sudah memimpin doa. Sekarang sebelum ke pembelajaran saya lakukan absensi dulu ya. Nafisa, Hadir. Ella, Hadir Pak. Fruti, Hadir Pak. semuanya hadir ya anak-anak. Hadir Pak. Oke, hari ini saya akan memberikan layanan orientasi mengenai salah satu kampus swasta terbaik yang ada di Surakarta atau di Solo, yaitu Universitas Slamet Riyadi atau Unisri Surakarta. Saya akan membagikan brosur dan kita akan menonton video tentang pengenalan kampusnya juga. Mungkin bisa dilihat dulu. Wah, jurusannya banyak banget ya Pak. Tentu dong, kan ini termasuk salah satu kampus terbaik yang berada di Solo. Aku masih bingung nih Pak. Gimana ya kalau kita nggak tahu mau ambil jurusan apa? Tenang saja Budi, nanti kan kita akan membahas satu persatu. Sekarang mari kita tonton terlebih dahulu tentang video pengenalan kampus Unisri, supaya kalian bisa mendapatkan gambaran tentang kampus ini. Sebentar ya anak-anak, saya nyalakan LCD-nya terlebih dahulu sembari saya mencari videonya.
mari kita cermati videonya ya. Ya sama. Mungkin bisa dicermati ya anak-anak videonya. Iya Pak. Saya Aira. Saya lahir dan besar di Mesir. Perjalanan panjang mengantarkanku menemukan sebuah arti kehidupan. Perbezaan tempat membuatku sulit beradaptasi, tetapi itu bukanlah suatu tantangan yang berarti. Saya yakin cacian itu suatu saat menjadi pujian. Dan ini adalah tempat di mana cerita indah dimulai. Tempat di mana semua orang tahu arti menghargai, dan tempat di mana rajutan mimpi besar saya buat. Irama kehidupan memberikan warna bagi perjalanan. Kaki ini terus melangkah, hati ini terus kuatkan, dan diri ini percaya sukses akan ku dapatkan. ceritaku dan kampusku, di mana tempat yang selama ini saya cari dan kini tempat saya berbincang, di mana semua hal boleh saya dapatkan dan saya capai. Terkadang hidup itu pilihan dan saya memilih berlabuh untuk menyusuri FUN Australia. This is the place where my dreams begin and where yours. Let's achieve and make our dreams come true together at University of Australia di Surakarta. Penerimaan calon mahasiswa baru Universitas Selamat Riyadi Surakarta. Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Pertanian,
Fakultas Teknik dan Industri Pangan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pasca Sarjana. Awal pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2024-2025. Cara daftar melalui www.spmu.ac.id. Calon mahasiswa baru mengunjungi ruang PMB. Selanjutnya akan mendapatkan akun dan user. Calon mahasiswa baru membayar biaya pendaftaran, lalu login dan melengkapi biodata, dan calon mahasiswa baru melaksanakan ujian CPT. Selanjutnya, calon mahasiswa baru melakukan pembayaran. Dan yang terakhir, calon mahasiswa baru mendapatkan NPM serta resmi menjadi mahasiswa Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Oke anak-anak, berikut adalah video mengenai kampus Unisri atau Universitas Slamet Riyadi. Wah, ternyata Unisri punya banyak fasilitas yang keren ya. Ada laboratorium, perpustakaan, lab school, studio komunikasi, dan ruang sidang untuk mahasiswa hukum. Kalau saya suka belajar tentang prodi ilmu komunikasi, kayak bisa belajar menjadi jurnalis ataupun pembaca. Tapi saya masih tetap bingung itu Pak. Saya suka banyak hal, tapi nggak tahu mana yang paling cocok buat saya. Sebenarnya itu wajar sih Mbak Putri. Makanya kita akan membahas semua jurusan dan peluang kerja kita setelah lulus nanti. Pak, kalau saya tertarik sama prodi ilmu komunikasi, tadi di video kayak keren banget. Memang sih ilmu komunikasi itu sangat cocok ya buat kamu yang suka berbicara di depan umum dan berinteraksi dengan banyak orang. Prospek kerjanya pun juga bagus seperti jurnalis, PR, MC, dan juga sosial media atau manajer. Wah, bener nih Pak. Ya dong. Pak, Ya. kalau saya lebih tertarik ke bidang pendidikan. Itu juga bagus. Di Unisri kan ada banyak sekali ya program studi pendidikan. Seperti salah satunya ada bimbingan konseling, PPKN, bahasa Inggris, PGSD, PG PAUD, dan pendidikan teknologi informasi. Kalau kamu juga bisa menjadi guru, dosen, atau konselor setelah lulus nanti. Kalau aku tertarik dengan lingkungan sih Pak, tapi juga penasaran sama hukum. Kalau kamu tertarik dengan lingkungan atau pertanian, kamu mungkin bisa memilih prodi agroteknologi saja Mbak, atau ilmu hukum juga bisa. Kalau ilmu hukum itu tentunya harus tertarik juga dengan keadilan atau regulasi. Agroteknologi berfokus pada inovasi pertanian modern, sementara ilmu hukum membekali kalian untuk bekerja sebagai pengacara, hakim, atau notaris. Gitu. Kalau mau jadi pengusaha atau bekerja di perusahaan kisah, ngambilnya prodi apa Pak? Kalau itu mungkin bisa mengambil prodi manajemen atau akuntansi. Prodi ini adalah pilihan yang tepat. Lulusan manajemen biasanya bisa bekerja di perbankan, perusahaan multinasional, dan bahkan membangun bisnis sendiri. Sedangkan akuntansi cocok untuk kamu yang suka menganalisis keuangan dan bekerja di bidang perpajakan. Pak, terus Ya. di sini kan ada magister ya Pak. Itu magister itu gunanya apa ya Pak maksudnya? Kalau program magister seperti magister ilmu hukum dan magister manajemen diperuntukkan bagi mereka yang ingin
memperdalam ilmu di bidangnya dan meningkatkan peluang kerja ke level yang lebih tinggi begitu, seperti menjadi dosen, peneliti dan juga eksekutif perusahaan. Baik anak-anak, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jalur masuk dan juga beasiswa yang ada di Unisri ya. Di Unisri itu ada beberapa jalur masuk. Yang pertama ada jalur reguler atau jalur umum. Yang kedua jalur beasiswa. Untuk jalur beasiswa ini biasanya bagi para siswa yang berprestasi akademik, olahraga, seni atau mahasiswa yang kurang mampu. Dan yang ketiga ada jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau, yaitu untuk yang sudah memiliki pengalaman kerja atau pendidikan sebelumnya gitu. Kalau mau daftar beasiswa, syaratnya apa aja, Pak? Kalau kamu harus mempunyai nilai akademik yang bagus ya tentunya, atau mempunyai prestasi di bidang tertentu. Di Unisri juga terdapat banyak sekali ya beasiswa. Contohnya seperti beasiswa KIP kuliah, mungkin bisa dilihat di brosur, beasiswa berprestasi, beasiswa BPMKM, beasiswa olahraga dan seni, beasiswa dari YPT Selamat Riyadi, beasiswa dari BUMN atau perusahaan swasta nasional, dan masih banyak lagi. Kalau RPL itu gimana, Kak? RPL itu misalnya seorang sudah mempunyai pengalaman kerja atau pernah kuliah sebelumnya, mereka bisa mengajukan pengakuan mata kuliah tertentu, jadi nggak perlu mulai dari nol lagi. Jadi seperti itu ya Pak, saya baru aja tahu kalau bisa seperti itu. Sebentar ya. Selanjutnya untuk syarat pendaftaran umum, yaitu yang pertama mengisi formulir di website Unisri yaitu pmb.unisri.ic.id, kedua mengunggah rapor dan ijazah, dan yang ketiga membayar biaya pendaftaran sebesar Rp300.000. Kayaknya aku kalau daftar ya Pak. Baik anak-anak, setelah saya jelaskan terkait informasi yang ada di Unisri, nah sekarang apa sih pendapat kalian setelah mengenal Unisri itu? Kalau saya makin yakin sama prodi ilmu komunikasi, kalau enggak manajemen Pak. Kalau saya tetap jurusan pendidikan, Pak, apalagi bimbingan dan konseling. Bagus itu, nanti menjadi seperti saya, guru BK. Iya, Pak. Kalau saya awalnya bingung sih Pak, tapi sekarang saya sudah mulai tertarik dengan teknologi atau nanti bisa saya masuk ke ilmu hukum. Nah itu juga bagus ya. Yang paling penting itu kalian sudah memiliki gambaran terlebih dahulu. Terima kasih ya Pak, sudah menjelaskan semuanya. Iya, Pak, sangat membantu. Saya bakal diskusiin sama keluarga sih Pak, tapi ini sangat membuka pikiran saya bisa masuk ke Unisri juga. Baik, semoga kalian bisa memilih jalan yang terbaik untuk masa depan kalian ya anak-anak. Iya Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok lagi dengan semangat belajar lagi. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with the new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. Bisa pulang Pak. Boleh. Terima kasih, Pak. Baik anak-anak, karena bel yang kalian tunggu-tunggu sudah berbunyi, yaitu bel pulang. Sebelum pulang, baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran kalian. Semoga kalian selamat sampai tujuan atau sampai rumah masing-masing ya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Oke, please. Pulang dulu ya Pak. Ya, jadi jalan ya. Iya, Pak.